Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Sakila dengan NIM 8620623037 dari Prodi PGSD kelas RA4 semester 2 dari Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Ibu Ika Epitasari Aris MPD dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, apa sih itu pengelolaan kelas? Nah, jadi pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa. Nah, dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, fasilitas itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja agar terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana yang disiplin, serta perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Nah, kita sebagai calon guru patut memberikan sebuah apresiasi kepada siswa atau peserta didik kita atas pencapaian yang telah diberikannya. Namun, pada saat kita memberikan sebuah apresiasi untuk tidak berlebihan karena akan menimbulkan sifat sombong atau juga akan menimbulkan rasa kepuasan diri. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari pengelolaan kelas. Nah, yang pastinya tujuan dari pengelolaan kelas itu agar setiap anak di kelas dapat belajar dengan tertib. Nah, sehingga mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, adapun 5 prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias, yang kedua yaitu tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, dan yang kelima yaitu penanaman disiplin diri. Nah, untuk yang pertama yaitu hangat dan antusias. Nah, kita sebagai calon guru yang dimana nantinya pada saat mengajar, kita harus menciptakan suasana yang hangat kepada siswa pada saat belajar. Nah, dengan menciptakan suasana yang hangat, tidak akan merasa bosan anak pada saat belajar. Nah, dengan menciptakan suasana yang hangat ini, akan antusias anak pada saat belajar, seperti itu. Yang kedua yaitu ada tantangan. Nah, kita memberikan tantangan kepada anak peserta didik agar peserta didik itu terlatih gitu, berlatih, belajar, dan ingin tahu, ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin mencoba, seperti itu. Dan adapun yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, dan yang kelima penanaman disiplin diri. Nah, kita sebagai calon guru yang dimana nantinya akan mengajar ini, kita harus menanamkan disiplin kepada diri kita sendiri, karena nanti anak peserta didik itu akan mengikuti gurunya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan operasi manajemen kelas. Nah, yang pertama yaitu ada tata tertib kelas, yang kedua ada pembekalan kelas, yang ketiga kegiatan keuangan kelas, yang keempat ada pembinaan personal kelas, yang kelima ada hubungan masyarakat sekolah, dan yang keenam yaitu ada kepemimpinan guru. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tata tertib kelas. Nah, kita harus membuat tata tertib kelas supaya peserta didik di kelasnya itu disiplin. Dan yang kedua itu ada pembekalan kelas, dan yang ketiga ada kegiatan keuangan kelas. Nah, dengan kegiatan keuangan kelas ini contohnya seperti mengadakan uang kas. Nah, dengan mengadakan uang kas ini kita juga dapat melatih anak untuk menghemat uang supaya bisa menyisihkan uangnya untuk membayar kas. Nah, dengan hasil uang kas ini bisa dibelikan dengan kebutuhan kelas gitu, seperti membuat jadwal piket, jadwal pelajaran, atau membeli sapu yang sudah rusak, membeli alat-alat kebersihan kelas lah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembinaan personal kelas. Nah, ini juga penting, harus ada pembinaan personal kelas. Nah, yang kelima ada hubungan masyarakat sekolah. Nah, ini juga sangat penting untuk masyarakat sekolah di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan guru. Nah, di sini kepemimpinan guru yaitu tadi kita sebagai calon guru
guru itu digugu dan ditiru. Nah, berikanlah hal-hal yang positif dan sifat-sifat yang baik terhadap murid kita. Karena murid itu atau peserta didik itu cenderung akan mengikuti gurunya gitu. Jadi berikanlah sebisa mungkin, sebaik mungkin, sepositif mungkin hal-hal yang baik, yang positif, berikanlah kepada anak karena anak itu akan mencontoh gurunya, seperti itu. Nah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai pengelolaan kelas. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.